Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Apa kabar teman-teman pecinta bola? Saya doakan sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas terkait tim nasional tetangga. Kita tahu timnas kita sendiri, timnas Indonesia mengalami kekalahan brutal, kekalahan yang cukup telak, pembantaian dengan skor setengah lusin gol 6 gol, dan di saat Indonesia terpuruk mengalami kekalahan yang cukup menyakitkan, timnas tetangga kita, timnas Malaysia nampaknya juga mulai bangkit, mulai berbenah, berhasil memenangkan pertandingan di kualifikasi Piala Asia 2027 yang pada pertandingan tersebut timnas Malaysia berhasil menang terhadap timnas Vietnam dengan skor cukup telak juga 4-0. Ini juga di luar dugaan bahwa tim sekelas Vietnam bisa dipermalukan oleh tim Malaysia. Ini artinya timnas Malaysia, musuh bebuyutan kita dalam dunia sepak bola, Harimau Malaya, nampaknya juga sudah mulai bangkit, mulai berbenah. Kemenangan tersebut saya rasa cukup mengagetkan banyak pihak, karena kita tahu timnas Vietnam dalam beberapa tahun terakhir ini adalah salah satu kekuatan timnas di Asia Tenggara, terutama di Piala AFF. Kita tahu Thailand bersama Vietnam ini adalah dua negara yang cukup sulit ditaklukkan baik oleh timnas Indonesia maupun timnas Malaysia. Dan hari ini kita mengucapkan congratulations buat Malaysia yang berhasil menumbangkan timnas Vietnam. Kalau kita melihat komposisi pemain dari Malaysia, seperti yang saya katakan di awal, timnas Malaysia sudah mulai mengadopsi apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia ya. Jadi dalam kemenangan yang diraih oleh tim Malaysia, skor 4-0 ini 2 gol dicetak oleh pemain baru ya, pemain naturalisasi, karena sebelum laga berlangsung tanggal 4 Juni kemarin, timnas Malaysia meresmikan 4 pemain baru, pemain keturunan, pemain naturalisasi. Dan ini cukup membuat timnas Malaysia menambah kekuatan, terbukti berhadapan dengan Vietnam. Malaysia berhasil mengalahkan Vietnam. Dengan adanya program naturalisasi seperti yang saya katakan, bahwa timnas Malaysia mulai mengadopsi apa yang dilakukan oleh Indonesia. Jadi banyak pemain baru yang ada di skuad Malaysia, pemain naturalisasi dari posisi back, kemudian dari posisi gelandang, ada sampai posisi striker. Bahkan kalau kita melihat list pemain dari tim Malaysia ini lebih ngeri dari timnas Indonesia. Ada salah satu striker yang bermain di Liga Turki bersama Istanbul, pemain kelahiran Brazil, keturunan Malaysia ya, yang Rodrigo Holgado ya. Rodrigo Holgado, kita tahu pemain yang baru saja dinaturalisasi. Ada beberapa pemain, kalau saya melihat dari posisi belakang ada Facundo Garves, kemudian Gabriel Palmero, asal Spanyol ada John Erazabal, Hector Hovel, pemain yang bermain di Portugal dan pemain asal kelahiran Belanda. Kemudian ada Emmanuel Macuca, ada Joao Figueroa yang kita tahu mencetak gol saat berhadapan dengan Vietnam. 2 gol yang dicetak ke gawang Vietnam oleh tim Malaysia adalah dari pemain naturalisasi. Ada beberapa pemain ya, kalau kita Indonesia rata-rata pemain yang dinaturalisasi ini berasal dari Belanda. Tapi kalau timnas Malaysia ini ada yang dari Argentina, dari Brazil, dari Spanyol. Kalau kita melihat komposisinya ini lebih ngeri, lebih menakutkan. Dan di posisi penyerang ada pemain yang bermain di Liga Turki dan bermain sebagai pemain inti ya di Istanbul, salah satu striker yang dinaturalisasi oleh Malaysia. Jadi kalau kita melihat komposisi yang dimiliki Malaysia saat ini saya rasa memang lebih kuat hari ini dibandingkan timnas Indonesia. Bukan saya mengkerdilkan timnas Indonesia, tapi kalau melihat komposisi pemain,
timnas Malaysia diisi oleh beberapa pemain naturalisasi yang cukup kuat baik dari lini belakang, gelandang maupun ke posisi penyerang. Kalau kita melihat timnas Indonesia ini kebanyakan menumpuk di lini pertahanan ya, yang banyak wingback kiri, back tengah, kemudian back kanan ini gelandang. Kalau di posisi penyerang kita masih belum mempunyai pemain yang cukup bagus ya. Ada Olen Romeni, kemudian Ragnar Oratmangun, tapi saya rasa masih levelnya bukan level kelas A, masih di Eropa ya. Meskipun kita juga cukup mengapresiasi bahwa memang menambah kekuatan timnas Indonesia. Jadi kita sebagai penggemar pendukung timnas Indonesia mengucapkan selamat, mengacungkan jempol kepada Malaysia yang mulai bangkit juga. Tentu ini menambah seru persaingan peta sepak bola Asia Tenggara yang dalam beberapa tahun ini didominasi oleh Thailand dan Vietnam. Kali ini Malaysia dan Indonesia sudah mulai berbenah. Indonesia sudah meraih SEA Games. Malaysia ini yang sudah secara gelar di Asia Tenggara lebih banyak dari timnas Indonesia karena sudah pernah meraih Piala AFF. Sudah mulai bangkit juga. Tinggal kita melihat timnas Singapura. Kita doakan sudah mulai bangkit juga. Kamboja juga mulai bagus liganya, bahkan lebih baik dari Indonesia. Luar biasa, saya katakan lagi buat timnas Malaysia, selamat atas kemenangannya atas Vietnam, kemenangan telak yang membuat geger jagat dunia maya. Di luar prediksi BMKG, Malaysia membantai timnas Vietnam yang kita kenal pemain yang cukup kuat, cukup keras, timnas Vietnam. Bravo timnas Malaysia. Ucapan selamat dari kita penggemar timnas Indonesia. Salam olahraga.